Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya tertarik membahas satu saham yang labanya mengalami kenaikan sangat signifikan. Seperti yang kamu lihat pada tampilan di aplikasi Stockbit ini, laba Q1 tahun 2025 naik dari yang awalnya 12 miliar menjadi 193 miliar. Pada Q2 tahun 2025, labanya juga naik dari 61 miliar di tahun 2024 menjadi 165 miliar pada Q2 tahun 2025. Kesimpulannya, pada Q1 dan Q2 tahun 2025 terjadi kenaikan laba yang sangat signifikan dibandingkan Q1 dan Q2 tahun 2024. Jika kamu lihat, terjadi kenaikan yang berkali lipat yang cukup menarik. Nah, tapi sayangnya, dari sisi harga saham, jika kamu lihat, harga tertinggi yang pernah dicapai oleh saham ini di angka 1.540. Dan saat video ini dibuat, harga sahamnya lebih condong kepada angka yang cukup tinggi. Kita akan lihat sebentar dari sisi PBV yang mana sudah cukup premium. Dari sisi profitabilitas, gross profit margin-nya 53% dengan net profit margin 32%. Artinya hingga Q2 tahun 2025, kinerja profitabilitas saham ini cukup menarik. Tapi seperti yang sudah saya katakan tadi, angka profitabilitas itu tidak boleh berdiri sendiri karena kita juga harus melihat dari sisi valuasi. Jangan sampai memang labanya naik signifikan, tapi PBV-nya juga sudah terlalu premium. Bisa kita lihat di sini, angka book value atau modal per lembar hanya Rp89 per lembar saham. Dengan kata lain, berdasarkan harga saham saat video ini dibuat tentunya sudah cenderung premium. Nah, kamu bisa lihat untuk harga sahamnya yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dan ingat, saham ini juga belum listing di atas 10 tahun sehingga hal itu harus jadi bahan pertimbangan kamu juga. Dari aspek PBV, mari kita lihat. PBV-nya 12,41 kali. Wow, angka yang sangat tinggi. Artinya meskipun labanya naik signifikan, tapi ingat ada tapinya, PBV-nya sudah sangat premium. Dan saham ini juga listing belum 10 tahun di bursa, sehingga hal itu juga harus menjadi bahan pertimbangan bagi kamu. Ingat, kamu jangan hanya lihat dari sisi pencapaian labanya yang naik signifikan hingga Q2 tahun 2025 ini, tapi pertimbangkan juga aspek PBV-nya yang sudah sangat premium. Kita lihat dari aspek dividennya. Saham ini bisa dilihat cenderung konsisten membagi dividen sejak tahun 2023. Karena berhubung IPO belum di atas 10 tahun. Biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Dan di tahun 2025 mereka bagi 2 kali dividen, yaitu pada bulan Mei dan Juni. Dengan nominal 12 ditambah dengan 15, artinya sekitar Rp27 per lembar saham. Dan harga sahamnya di angka 1015, artinya dari sisi dividen yield sebenarnya tidak terlalu menarik dengan angka sekitar 2,6% saja. Saham yang kita bahas adalah saham NICL atau PAM Mineral. Jadi dari pembahasan sederhana ini kamu tentu sudah tahu, meskipun labanya mengalami kenaikan yang signifikan, tapi jangan langsung tertarik karena dari sisi valuasi cukup premium, bahkan sudah dikatakan angkanya sudah sangat tinggi dibandingkan saham-saham lain yang menghasilkan laba yang sama tapi memiliki PBV yang lebih rendah. Dalam tahun 2025 saja harganya sudah naik 325%. Jadi pastikan kamu harus berhati-hati sebelum melakukan pembelian. Kita lihat sekilas terkait kinerja Q2 tahun 2025. Berhubung saham ini merupakan salah satu saham yang sudah menerbitkan laporan keuangan per 30 Juni tahun 2025. Dari jumlah asetnya, untuk kasnya mengalami kenaikan yang cukup baik dibandingkan periode sebelumnya. Secara total aset juga mengalami kenaikan dari 1,05 triliun menjadi 1,09 triliun rupiah. Komposisi aset yang terbesar berasal dari saldo kasnya dan ada juga uang muka investasi. Dari sisi liabilitas dengan angka 130 miliar untuk liabilitas jangka panjangnya dan totalnya jumlah liabilitas 150 miliar di tahun 2025 hingga Q2. Jika dibandingkan dengan saldo kasnya, perusahaan mampu membayar seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Mungkin itu menjadi salah satu nilai tambah dari saham ini. Untuk ekuitasnya, dengan total ekuitas yang dapat distribusikan 946 miliar rupiah. Artinya, komposisi DER juga masih di bawah 100% karena jumlah ekuitasnya jauh lebih besar dibandingkan jumlah liabilitas yang hanya 150 miliar rupiah. Dari sisi laba rugi,
Nominal penjualannya mengalami kenaikan yang signifikan dari 419 miliar menjadi 1,05 triliun pada Q2 tahun 2025. Inilah alasannya kenapa laba bisa naik signifikan, karena terjadi kenaikan untuk penjualannya. Begitu juga dengan beban pokok penjualan. Kita lihat ujungnya adalah laba bersih yang dapat didistribusikan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 73,4 menjadi 357 miliar di Q2 tahun 2025. Tentu saja kamu sudah tahu alasannya, karena terjadi kenaikan yang signifikan untuk penjualan perusahaan di Q2 tahun 2025. Nah sekarang mari coba kita lihat terkait informasi lebih detail dari penjualannya. Kita coba lihat di catatan kaki nomor 27. Untuk mengetahui kira-kira apa yang menyebabkan penjualannya naik cukup signifikan pada Q2 tahun 2025 ini. Kita lihat untuk nomor 27. Nah, kamu bisa lihat di sini, terjadi kenaikan untuk penjualan biji nikel di Q2 tahun 2025 dengan informasi sebagai berikut. Kamu bisa lihat di sini untuk informasi terkait penjualan-penjualan yang dilakukan oleh perusahaan ini. Adanya kenaikan penjualan pada 2 PT ini yang bisa kamu lihat detailnya pada tampilan berikut ini. Jadi artinya memang kenaikan laba perusahaan ini disebabkan karena adanya kenaikan penjualan hingga 30 Juni tahun 2025. Tapi pertanyaannya, apakah hal itu bisa konsisten terjadi di tahun 2025 hingga Q4-nya? Selain itu, kamu juga harus mempertimbangkan dari aspek PBV-nya yang sudah premium dibandingkan saham-saham sejenis lainnya. Nah, semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu dan ada informasi baru yang bisa kamu peroleh bahwa ternyata kenaikan laba yang signifikan itu tidak serta-merta membuat saham perusahaan itu layak untuk dibeli. Tapi pertimbangkan juga aspek yang lain, contohnya seperti valuasi, seperti dividend yield, dan lain sebagainya. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini saya tertarik membahas dari sudut pandang logika dan psikologi. Apakah kedua hal ini dapat berjalan secara bersamaan, ataukah justru dua hal ini merupakan dua hal yang bertentangan? Jika kamu membaca judul video ini, kamu mungkin akan memiliki dua sudut pandang. Yang pertama, apabila terjadi saham crash, mungkinkah hal itu terjadi di tahun 2025? Jika itu terjadi, apakah penyebabnya? Dan di sisi yang lain, kamu juga bisa melihat hal ini sebagai suatu kesempatan atau sebagai suatu ancaman. Kembali lagi, semua cara pandang kamu dan semua apapun yang kamu rasakan itu bergantung kepada bagaimana kamu memandangnya, bagaimana kamu berpikir, dan bagaimana psikologi kamu. Tentu orang-orang yang memiliki komposisi portofolio saham lebih banyak daripada cash-nya akan memiliki psikologi yang berbeda dibandingkan mereka yang saat ini punya cash lebih banyak dari portofolio sahamnya. Nah, jadi pada video kali ini saya mau membahas dua sudut pandang yang berbeda antara saat saham crash dan saat saham terbang atau saat saham bullish. Kedua kondisi ini tentu bertolak belakang. Ada satu sisi di mana harga saham mengalami penurunan dengan sangat signifikan, tapi ada sisi yang lain juga di mana harga saham mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bagaimana cara kita melihat, bagaimana logika kita, dan bagaimana psikologi kita dipermainkan saat hal ini terjadi. Inilah alasannya saya ingin membahas topik ini. Tujuannya agar supaya kita bisa memiliki psikologi yang lebih tenang dan cara berpikir yang lebih rasional saat kedua kondisi ini terjadi. Ingat, saat terjadi crash, ada potensi dan ada juga ancaman. Saat saham mengalami kenaikan signifikan, ada potensi dan ada juga ancaman. Jadi tujuan video ini agar supaya kita bisa memanfaatkan momentum sebaik mungkin, entah itu saat terjadi penurunan signifikan ataupun saat harga saham terbang dengan sangat drastis. Kita masuk saja kepada poin pertama. Apabila terjadi saham crash atau penurunan harga secara besar-besaran, biasanya akan ada banyak berita negatif yang beredar di mana-mana. Entah itu dari sisi perusahaannya itu sendiri, entah itu dari sisi sahamnya, entah itu dari sisi sektor usahanya, entah itu dari sisi negaranya, entah itu dari sisi makroekonomi, dan lain sebagainya. Intinya, apabila harga saham mengalami penurunan yang sangat signifikan, yang jelas, yang lebih enak atau yang lebih sering digoreng adalah berita negatif yang beredar di mana-mana. Diambil dari berbagai sisi. Tentu saja itu tergantung kepada bagaimana kamu menyikapi hal tersebut. Sedangkan apabila harga saham mengalami kenaikan signifikan, kamu akan menemukan lebih banyak berita positif yang beredar. Pada kondisi ini, berita negatif seakan-akan hilang dan digantikan oleh berita positif yang bisa kamu lihat di mana-mana. Pertanyaannya, apakah hal ini memang sudah sewajarnya?
Tentu saja ingat, berita itu berasal dari media, dan untuk media ini sendiri akan sangat menarik mengikuti kondisi yang terjadi pada saat itu. Saat harga saham turun, tentu akan lebih menjual jika menjual berita-berita negatif, dan saat harga saham terbang, tentu akan lebih menjual jika menjual berita-berita positif. Artinya pada poin pertama ini, kita harus memiliki logika yang lebih realistis lagi. Dan kita bisa memiliki tolak ukur bagi kita sendiri. Jangan kita hanya terhanyut dengan berita yang beredar di mana-mana, karena berita itu mengikuti kondisi market pada saat itu. Begitu juga dengan psikologi kita. Jangan kita terombang-ambing dengan berita negatif yang ada maupun berita positif yang ada. Karena kembali lagi, berita itu akan menyesuaikan dengan kondisi market pada saat itu. Begitu juga dengan video-video yang kamu nonton di channel YouTube ataupun di media sosial yang lain. Poin kedua, saat saham crash, banyak orang akan floating loss. Dan saat saham terbang, banyak orang akan floating profit. Nah, poin kedua ini menjadi data pendukung dari poin pertama tadi. Karena banyak orang yang mengalami floating loss saat saham crash, maka berita negatif itu akan lebih mudah didengar. Sebaliknya, saat saham terbang, karena banyak orang yang sedang mengalami floating profit, maka berita positif itu akan lebih enak didengar. Nah, kedua kondisi ini memang bertolak belakang, di mana orang-orang yang mengalami floating loss yang sangat besar tentunya akan lebih mudah terpengaruh dengan berita negatif yang ada. Katakanlah misalkan, pada tahun 2025 ini, banyak saham besar yang harganya turun dengan sangat signifikan. Sebut saja saham Telkom, BRI, Mandiri, dan masih banyak saham-saham yang lain. Nah, tentu saja kamu akan menemukan lebih banyak berita-berita yang negatif tentang saham ini dibandingkan berita yang positif saat harga sahamnya mengalami penurunan. Karena banyak orang yang sedang mengalami floating loss. Mereka membeli di harga atas, berharap harganya naik, tapi ternyata harganya malah turun lebih dalam lagi. Sebaliknya, apabila terjadi suatu kondisi di mana banyak saham yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan, katakanlah seperti beberapa waktu yang lalu, di mana harga saham perusahaan-perusahaan big caps banyak yang menyentuh angka all time high. Pada saat kondisi itu terjadi, lebih banyak orang yang mengalami floating profit, dan itu menyebabkan banyak berita positif yang beredar di mana-mana. Nah, dengan kondisi seperti ini, pikiran dan psikologi kita sebagai investor itu akan lebih mudah terpengaruh, entah itu saat saham crash, entah itu saat saham mengalami kenaikan dengan sangat signifikan. Oke, kita masuk kepada poin ketiga. Saat saham crash, saham jadi kurang menarik, dan saat saham terbang, saham jadi sangat menarik. Kamu bisa melihat kondisi di tahun 2025 ini, tepatnya pada bulan Juli saat video ini dibuat. Apakah pasar saham itu semenarik beberapa tahun yang lalu? Kamu bisa melihat ada berbagai banyak instrumen investasi lain yang sekarang jauh lebih menarik dibandingkan pasar saham. Karena harga saham mengalami penurunan, banyak orang floating loss, dan berita negatif kita bisa lihat di mana-mana. Sebaliknya, bagaimana kondisinya beberapa tahun yang lalu saat harga saham menyentuh angka all time high, banyak berita positif di mana-mana. Tentu pasar saham itu akan menjadi lebih menarik dibandingkan saat ini. Nah, itu artinya untuk poin 1, 2, dan 3 ini merupakan 3 poin yang sangat berkaitan satu dengan yang lain. Tapi pada intinya yang saya mau tekankan di sini adalah agar supaya kita memiliki logika dan psikologi yang tenang saat kedua kondisi ini terjadi. Jangan takut saat saham mengalami penurunan signifikan, dan jangan terlalu serakah saat harga saham mengalami kenaikan dengan drastis. Poin keempat, saat saham crash, banyak influencer bahas instrumen keuangan yang lain. Dan saat saham terbang, banyak influencer bahas saham. Nah, poin keempat ini sangat berkaitan dengan poin pertama. Karena saat saham crash, berita negatif itu yang beredar di mana-mana dan saham jadi kurang menarik, jadi banyak orang yang membahas instrumen keuangan yang lain. Sebaliknya, saat harga saham mengalami kenaikan, banyak influencer juga yang bahas saham. Karena berita positif beredar di mana-mana dan saham itu jadi menarik. Dan untuk poin kelima, saat saham crash, ketakutan mendominasi psikologi. Saat saham terbang, keserakahan mendominasi psikologi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saat terjadi crash maupun saat harga saham bullish, maka psikologi kita juga dipengaruhi. Entah itu ketakutan saat harga saham turun, entah itu keserakahan saat harga saham terbang. Artinya pada kondisi ini bisa saja logika kita menjadi tidak realistis. Kita terlalu takut saat harga saham turun dan kita terlalu serakah saat harga saham mengalami kenaikan. Jadi poin ini harus kamu bisa kendalikan. Entah itu dari sisi logika kamu dalam berpikir, entah itu dari sisi psikologi kamu dalam respon berita yang ada. Dan poin keenam, saat harga saham crash, malah banyak yang jual saham. Dan saat harga saham terbang, malah banyak yang beli saham. Ini merupakan hal yang menarik. Seharusnya saat harga saham mengalami penurunan, semakin baik prospek di masa depan, tentu saja lebih baik jika kita melakukan pembelian saham secara bertahap. Tapi pada kenyataannya, malah banyak yang jual saham karena takut harganya turun lebih dalam lagi. Sebaliknya, saat harga saham terbang, banyak yang beli saham. Padahal harga sahamnya sudah naik terlalu tinggi dan pada akhirnya mengalami nyangkut di atas.
Nah, jika kamu lihat dari berbagai histori yang pernah terjadi, harga saham mengalami kenaikan pada beberapa waktu yang lalu, banyak yang membeli di harga atas. Alhasil, saat di tahun 2025 ini harga saham turun, banyak yang nyangkut di atas, karena terlalu FOMO saat harga saham naik dengan sangat signifikan. Nah, keenam poin ini merupakan pola yang akan terus berulang dari waktu ke waktu. Akan selalu kamu lihat di pasar saham. Ada kalanya harga saham mengalami penurunan dengan sangat signifikan, tapi ada kalanya juga harga saham akan mengalami kenaikan sangat signifikan. Yang jelas, yang mau saya tekankan di sini adalah saat harga saham turun maupun saat harga saham terbang, usahakan logika dan psikologi kamu menjadi lebih tenang. Kamu bisa berpikir dengan lebih realistis, kamu bisa memiliki kontrol emosi yang lebih baik lagi. Karena pada intinya, entah itu saat saham crash ataupun saat harga saham terbang, di situ ada peluang dan ancaman yang membayangi kamu. Tidak hanya ancaman, tidak hanya peluang, tapi kedua hal ini akan terus kamu lihat. Bagaimana jika ini merupakan permainan psikologi? Saat saham crash, apa yang akan kamu lakukan? Saat harga saham terbang, apa juga yang akan kamu lakukan? Nah, bagaimana jika kita bisa berpikir dengan sudut pandang yang terbalik? Seperti yang sudah saya bahas pada video-video sebelumnya, jika kamu lihat dengan kondisi pasar saham di tahun 2025 pada bulan Juli ini, banyak harga saham yang mengalami penurunan dengan sangat signifikan, tapi jika kita melihat ada beberapa saham tertentu yang mana sudah cukup menarik untuk dilakukan pembelian meskipun kita tidak tahu ke depannya akan mengalami seperti apa, entah itu harga naik ataupun entah itu harga tambah turun lagi. Tapi yang jelas jika kamu lihat ada beberapa nama besar yang sudah mulai melakukan pembelian saham. Nah, bagaimana kondisi ini bisa terjadi padahal harga saham ini masih mengalami penurunan dan pasar saham belum terlalu menarik, tapi kenapa ada orang-orang yang memiliki dana yang cukup besar yang sudah mulai melakukan pembelian saham? Apakah kamu bisa menerapkan suatu statement yang mengatakan bahwa buy in bad time and sell in good times? Nah, kedua hal ini merupakan hal yang menarik untuk kamu pelajari lebih lanjut. Bagaimana kamu bisa mengontrol logika dan psikologi saat harga saham turun maupun saat harga saham terbang. Silakan kamu lihat berbagai contoh saat saham mengalami penurunan signifikan dan orang-orang bisa memanfaatkannya untuk melakukan pembelian, dengan catatan saham tersebut masih memiliki prospek yang cerah di masa depan. Sebaliknya, saat harga saham mengalami kenaikan dengan sangat signifikan, silakan kamu lihat beberapa contoh saham yang bisa dilakukan taking profit, di mana pada beberapa waktu kemudian harga sahamnya malah mengalami penurunan. Jadi intinya, mari kita berpikir dengan logika dan psikologi yang seperti dilakukan oleh para big money ataupun orang-orang besar lainnya yang bisa memanfaatkan penurunan harga saham sebagai kesempatan dan bisa memanfaatkan kenaikan harga saham sebagai kesempatan juga. Pada intinya, saat saham crash dan saat saham terbang, keduanya memberikan peluang dan ancaman. Kamu yang mau menentukannya sendiri, mau berada pada sisi yang memanfaatkan peluang itu, ataukah kamu hanya terlalu terpengaruh dan akhirnya psikologi kamu menjadi ketakutan dengan kondisi yang ada itu. Entah itu saat saham terbang, kamu malah terlalu serakah, yang pada akhirnya kamu mengalami kerugian yang berputar-putar di situ-situ saja. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Nah, berbicara tentang psikologi, sebelumnya saya sudah pernah menulis satu e-book yang berjudul Psikologi Saham dengan detail sebagai berikut. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list e-book baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.